Belum. Sudah bisa lihat gambarnya? Belum, Judulnya? Pak. Belum. Yang lain? Bisa. Belum, Pak. Belum semua? Ya. Coba saya ulangi. Sudah bisa buka belum? Sudah bisa lihat belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke, ada yang sudah ya? Yang belum Yes. bisa, ya. Yang belum bisa mungkin koneksi internetnya. Ya, sambil nunggu ya. Oke. We are going to study about expressions of asking and giving opinion. Nanti kita akan belajar tentang cara menyampaikan, cara menanyakan dan menyampaikan pendapat. Opinion itu pendapat. Mungkin beberapa kalian ada yang sudah sering dengar kata what do you think about, what do you learn about, atau what is your opinion about something. Nah, itu kita akan belajar cara menanyakan dan cara menyampaikan pendapat kita. Ya, semua orang kan bebas berpendapat ya. Dan kita tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain. Oke, now first. Hello. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, lanjut ya. Dengar. Oke, Suaranya alun-alun, Pak. Alun-alun nganjuk. Aku sebentar ini. Putus-putus. Mungkin jaringannya. Ya, sambil jalan lah ya. Kuotanya habis. Kuotanya habis. Ya, nanti nunggu bantuannya sampai. Yang penting bisa nyimak lah. Sedapatnya enggak apa-apa. Oke, let me continue. Oke, let me continue. Saya lanjutkan. First, we are going to talk about expressions of asking opinion. Cara menanyakan pendapat. Kita pasti butuh pendapat orang lain kalau kita punya masalah. Misalnya, saya bingung nih mau PKL di mana. Kamu punya masukan enggak? Nanti saya sebaiknya PKL di mana? Pasti kan kamu tanyakan pendapat saya gitu. Nah, kita akan belajar cara menanyakan itu dengan bahasa Inggris. Apa saja sih ungkapan-ungkapan yang kita gunakan? Yang sering kita dengar, yang pertama pasti ini. What do you think? What do you think? What do you think? Apa pendapatmu? Apa pendapatmu tentang ini? Jadi ekspresi ini, asking opinion itu digunakan ketika kita ingin menanyakan pendapat seseorang mengenai sesuatu hal. Kalau kita ingin menanyakan pendapat mereka tentang kita nanti sebaiknya PKL di mana ya? Nah, kita bisa pakai ini. What do you think? Atau where do you think I should take my PKL? Menurutmu sebaiknya saya ambil PKL di mana ya? Kayak gitu. What do you think? Ini yang paling sering keluar, yang paling sering digunakan. Selain what do you think apa saja kira-kira? Nah, we have others expressions in asking opinion selain what do you think. Yang pertama adalah what is your opinion? What is your opinion? Apa pendapatmu? Sama dengan what do you think. What is your opinion? Yang berikutnya, do you have anything to say? Apa kamu punya pendapat? Atau apa kamu punya sesuatu yang ingin kamu sampaikan? Misalnya kamu ingin berkomentar orang lain tentang penampilan kamu, tentang pakaian kamu. Do you have anything to say about my dress? Apa pendapatmu tentang baju saya? Kayak gitu. Selanjutnya, do you have any idea? Ini juga paling sering digunakan kalau dalam pelajaran. Do you have any idea? Apa pendapatmu tentang ini? Atau apa gagasanmu tentang ini? Do you have any idea about what I have to wear tomorrow? Menurutmu apa yang harus saya pakai besok untuk meeting? Kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya, have you got any comments on something? Have you got any comments on the national exam? Apakah kamu punya pendapat atau apa pendapatmu tentang ujian nasional? Kayak gitu.
Selanjutnya, what is your reaction to? Jadi, apa reaksi kamu, apa komentar kamu tentang, misalnya tentang UU apa kemarin? UU Cipta Kerja. What is your reaction to UU Cipta Kerja? And so on. Bisa juga kita pakai what is your views on something, bla bla bla. How do you feel about? Misalnya tentang kenaikan harga BBM. How do you feel about the rising of price of fuel? How do you feel about? Kalau secara literal artinya adalah apa yang kamu rasakan tentang. Tapi bisa kita artikan secara general apa pendapatmu tentang itu. Jadi ini tadi semua adalah contoh cara asking opinion, cara menanyakan pendapat kepada orang lain. Ini bisa kita pakai untuk misalnya menanyakan tentang pribadi kita. Menurutmu saya nanti harus kuliah kemana ya, kayak gitu. Atau saya pilih pacar yang mana ya, saya suka sama 2 cowok nih, kayak gitu. Oke, let's continue. Those are the expressions of asking opinion. Selanjutnya bagaimana dengan responnya? Tadi kita sudah tanya cara menanyakan pendapat, sekarang responnya, cara memberikan respon gimana? Cara menyampaikan pendapat. Nah, in giving opinion, ekspresi ini digunakan ketika kita ingin menyampaikan pendapat mengenai sesuatu hal. Kalau tadi kita menanyakan, sekarang kita menyampaikan. Kita habis ditanya, terus kita ngasih komentar atau ngasih pendapat. Apa yang kita sampaikan, yang paling sering kita gunakan atau yang paling mudah adalah ini, I think, atau in my opinion. I think, menurut saya, atau pendapat saya, kalau menurut saya, like that, kayak gitu. In my opinion. Contohnya ini, in my opinion, you should join the English Conversation Club, misalnya. Kalau menurut saya, kamu harus sebaiknya ikut kelompok belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya. Bisa juga pakai what I have in my mind is, agak panjang dan mungkin agak terlihat lebih pintar kalau pakai kata ini, lebih keren kalau pakai kata ini. What I have in my mind is, artinya sama saja menurut saya atau pendapat saya sama dengan I think ini. Cuman untuk bahasa tertulis kita bisa pakai lebih variatif, bisa pakai kata ini. What I have in my mind is, yang ada di dalam pikiran saya itu ini, kan sama saja dengan menurut saya, pendapat saya. Kemudian kita juga bisa pakai I believe that. I believe that UU Cipta Kerja is good for us. Saya percaya bahwa UU Cipta Kerja itu baik untuk kita. Bisa juga dengan komentar sebaliknya, komentar negatif atau pendapat negatif. I believe that UU Cipta Kerja is not suitable for us. Saya percaya kalau UU Cipta Kerja itu tidak cocok untuk kita. Pendapat kan ada 3 macam. Pendapat itu bisa setuju, bisa tidak setuju, bisa juga ragu-ragu. Kita tidak bisa menyalahkan pendapat orang lain. Dan pendapat itu harus diikuti dengan reason atau arguments. Pendapat itu harus diikuti dengan alasan atau argumen. Kenapa kok kamu tidak setuju? Kenapa kok kamu setuju? Itu harus diikuti dengan arguments. Yang berikutnya, and I consider. Ya, I consider. Consider itu artinya mempertimbangkan atau memikirkan. I consider that, bla bla bla. I feel that. Kemudian yang terakhir ada I feel. Seperti tadi, what do you feel about? Kita jawab dengan I feel. I feel that I feel you look more beautiful with that dress. Saya rasa kamu terlihat lebih cantik pakai baju itu. I feel you look more handsome with that shoes. Saya pikir kamu lebih cakep, lebih ganteng pakai sepatu itu. Kita bisa pakai I feel.
I feel bisa diganti I consider, bisa diganti I think, dan lain-lain. Sampai sini jelas ya? Kalau ada pertanyaan silakan langsung tanya saja. Hello, do you hear me? Okay, let's continue. Now, for example, ini saya tanya, Jane, what do you think of the school competition? Jane, what do you think of the school competition? Jane, apa pendapatmu tentang perlombaan sekolah? Jane, apa pendapatmu tentang perlombaan sekolah atau kompetisi di sekolah? Itu bisa berupa kelas meeting atau lomba-lomba yang lainnya. Dia tanya sama Jane, dia meminta pendapat Jane. Kemudian gimana respon Jane? Jane bisa merespon dengan bilang, in my opinion, it's good because we can test our talents and abilities. In my opinion, menurut pendapat saya, atau saya rasa, atau menurut saya, it's good because we can test our talents and abilities. It's good, itu bagus. School competition itu bagus karena, nah ini dia pendapat dia diikuti dengan alasan atau argumen. Karena we can test our talents and abilities. Kita bisa mengetes atau mengukur kemampuan kita, mengukur bakat dan kemampuan kita. Ya, jadi kalau lomba-lomba di sekolah kan ada lomba volley, lomba baca puisi, ada lomba debate bahasa Inggris. Itu kan bagus karena bisa mengukur kemampuan dan bakat kita, talents. Talent itu bakat. Kalau abilities kemampuan. Nah, ini respon si Jane. Dia responnya positif, mendukung school competition ini. Dia bisa juga punya komentar yang lain. Misal dia tidak setuju. In my opinion, it's not good because it wastes our times, misalnya. It wastes our time to study, to learn, misalnya. Saya tidak setuju. Karena itu menghabiskan waktu kita untuk belajar. Kita kan di sekolah sebaiknya belajar kayak gitu. Jadi lomba-lomba kayak gitu cuma mengurangi waktu saja, mengurangi waktu untuk belajar. Nah, itu juga pendapat itu juga boleh. Asal alasannya logis. Asal alasannya masuk akal. Kayak gitu. Selanjut ya. Contoh yang lain. This paper really fed me up. I don't know how to solve it. Sorry, itu harusnya how. I don't know how to solve it. Do you have any idea? Kira-kira dia tanya pendapat tentang apa? Ada yang bisa jawab? Dinyalakan saja mic-nya. Halo. Hey, Pak. Aduh, bareng-bareng. Ya, kira-kira mereka ya, ada yang bisa jawab kira-kira dia tanya pendapat tentang apa? Nggak paham, Pak. Nggak paham. Oke, pelan-pelan. Ya, Pak. Ya wes, dimatikan lagi mic-nya. Ya, lanjut ya. Oke, dimatikan lagi mic-nya. Sangat di rumah gue. This paper, Pak. Iya, sesuai lah ya. Ya, dimatikan lagi mic-nya ya. Oke, let me continue. This paper really fed me up. This paper really fed me up. Tugas ini buat saya pusing. This paper really fed me up. Tugas ini, this paper itu ya makalah, ya karya tulis kayak gitu. Really fed me up. Buat saya pusing. I don't know how to solve it. Saya bingung cara mengerjakannya. Do you have any idea? Kamu punya masukan atau kamu punya pendapat? Nah, ini dia direspon sama si Jane. Responnya begini. I think we should find some books to answer those questions. I think we should find some books to answer those questions. Kalau menurut saya, dia tadi kan ditanya, do you have any idea? Kamu punya masukan nggak? Kamu punya pendapat? Saya sebaiknya gimana nggak? Nah, dijawab sama